Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk Warahmatullahi wabarakatuh. kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wassalaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah amma ba'da. Rabbana zidna ibadiyah. Alhamdulillah pada pagi yang begitu indah, begitu cerah ini, Bapak Ibu bisa hadir di ruang Zoom meeting kelas Latsar, golongan 3, angkatan 9. Alhamdulillah, panjenengan semua diberikan kesehatan, mudah-mudahan semuanya nanti pada endingnya dinyatakan lulus, gitu ya. Sholawat salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali pembelajaran ini nanti petugas doa laporan terlebih dahulu, kemudian dipimpin dengan doa, kemudian nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars Kemenak, dan nanti selanjutnya kita masuk ke materi. Monggo, petugas doa sudah siap belum? Iya Pak, petugas doa sudah siap. Oke. Lapor peserta Latsar golongan 3 angkatan 9 sejumlah 41 orang hadir lengkap siap mengikuti pembelajaran. Itu nggih. Habis itu dipimpin mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang muslim silakan dipimpin doa Bapak pimpin. Setelah selesai nanti Pak Panggih menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian disambung dengan Mars Korpri, gitu. Oke, bisa dimulai. Petugas doa Mars Kemenak, Mas sekaligus Sahir. Siap, Mars pelapor. Kemenak. siap. Mars Kemenak ya nanti. Ya, oke, monggo. Bisa dimulai petugas pelapor dulu, sekaligus nanti dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, terima kasih. Lapor kami peserta CPNS 2025 akan gelombang 3 angkatan 9 yang berjumlah 41 peserta siap mengikuti pembelajaran pelatihan dasar. Sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kini kami berkumpul dalam kegiatan Latsar CPNS 2025. Kami mohon ya Allah, kiranya acara ini berada dalam ridho dan bimbingan-Mu. Ya Allah, ya Maha Mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, serta kami
Ya Pak, dilanjut nih Pak. Mudahkanlah dan segarkanlah pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung dalam kegiatan ini. Ya Allah, ya Maha, hanya kepadamulah kami berbakti dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia. Mars, ya.
Hadirin, silakan duduk kembali. Sampai saya mau. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum materi dimulai, kami sampaikan beberapa hal. Kami ingatkan Bapak Ibu jangan lupa untuk presensi pagi jam 7, nanti sore jam berapa? Sore? Jam 4 ya? Nah, sehari 1 kali, Pak, di Oh, sehari BLC. 1 kali ya. Jangan Ya, lupa dari jam presensi ya. ya, Oke. dari jam 7 sampai jam Kemudian 17. ini nanti sambil jalan nanti biar dicek rambutnya oleh Pak Panggi, ya. Sambil jalan aja nanti. Kemudian Bapak Ibu di sela-sela kegiatan ini nanti kami akan dibantu oleh PPL mahasiswa dari UNES ya. Namanya siapa Mbak? Aisyah. Aisyah. Jadi nanti kalau ada yang keliling di Zoom ini itu adalah eh, tim dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Dalam hal ini PPL dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, nanti agendanya yang kelompok 2, 3, dan 4 mohon untuk live dari Zoom ini. Kemudian nanti sesuai agenda pembelajaran kelompok 2 nanti jam 9.30 masuk di Zoom ini ya sampai jam 11.15. Kemudian kelompok 3 itu jam 11.15 sampai jam 13.45. Kemudian kelompok 4 13.45 sampai 15.15. Setelah keluar dari Zoom ini, kelompok 2, 3, dan 4 ngapain Pak? Silakan cek tugasnya di PLC ya, di kelompok masing-masing. Tugasnya apa begitu. Jadi silakan mengerjakan tugas-tugas nanti saat jam pembelajaran panjenengan silakan untuk masuk kembali. Kemudian silakan kelompok 2, 3, dan 4 gitu bisa live dari Zoom ini nggih, Mas Panggi nggih. J, Oh, J. untuk 2, 3, 4 bisa live, nanti masuk lagi pukul 9.30 Sesuai jam bergantian, pembelajaran. sesuai Ya. jadwal. Oke. Kemudian kami cek Pak Falak, Pak narasumber sudah hadir. Monitor Pak Falak. Iya Pak Sahrul. Oke, siap-siap. Oke. Biar Sama pada itu Pak Sahrul, oke. besok hari Kamis itu diajukan aja jam 7.30 ya. Oh gitu, siap. Ya. Ya, biar lebih cepat. Oke, Ya. siap. Bapak Ibu, ini sudah Silakan angkatan kelompok lain selain kelompok 1 silakan live. ya, silakan live. Kelompok 3 Pak Muhammad Eko, silakan live. Ya, tidak masuk Pak. Ya, ini kelompok ya. Baik, Bapak Ibu. Belum pembelajaran, kami perkenalkan dulu narasumber kita, nggih, biar kenal begitu, nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber kita, beliau adalah Bapak Samsul Falak, sarjana sastra, magister pendidikan. Beliau lahir di Tegal pada tanggal 6 Juni 1977. Pangkat golongan Pembina Utama Muda 4C. Jabatan beliau saat ini adalah Widya Iswara Ahli Madya
pada Balai Diklat Keagamaan Semarang. Materi yang akan beliau sampaikan adalah wawasan kebangsaan. Eh, ini mohon arahannya nanti Pak Palak, mohon bimbingannya agar para peserta Diklat Latsar golongan 3 angkatan 9 kelompok 1 ini eh, diberikan wawasan tentang kebangsaan dan harapannya beliau-beliau ini dalam mengikuti Latsar ini adalah nantinya lulus begitu gitu. Jadi sekali lagi mohon bimbingannya, arahannya dari Pak Samsul Palak. Mungkin itu sekilas CV yang dapat kami sampaikan. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta, silakan mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Eh, Tetap semangat gitu ya. Jangan kendor gitu. Siap ya? Semangat semua ya. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Bapak narasumber, Bapak Samsul Palak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terima kasih Pak Syahrul. Eh, ini di angkatan 1 ya Pak Syahrul ya? Angkatan berapa ya Pak? Angkatan 9, Angkatan 9 kelompok 1. kelompok 1. Oh ya, kelompok 1 maksudnya. Baik. Eh, Teman-teman Latsar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjadi fasilitator Anda. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari pimpinan untuk memberikan materi agenda 1 di kelompok 1 dan kelompok 2. Harapannya nanti setelah mengikuti pelatihan ini, apa yang mungkin Ibu Bapak atau teman Latsar ini kemarin masih hanya dalam imajinasi tugasnya seperti apa, mudah-mudahan hari ini bisa terang gitu ya. Baik, yang pertama ya, saya ingin perkenalan secara acak teman-teman dari Latsar. Kalau perkenalan saya tadi sudah jelas sekali yang disampaikan oleh Bapak Panitia. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Bapak Panitia. Nah, ini teman-teman yang berbahagia, kita mungkin perkenalan tapi ya secara kaca. Tapi mohon untuk tampilan Zoom itu harus nampak video ya. Apakah ada yang nggak nampak video Pak Sahrul atau Pak Panggi nih, teman-teman bisa dicek. Kalau tidak nampak video, Nampak semua, Pak. nampak semua ya. Ya, Baik, ya. kecuali tadi Bu Ina. Oke, oke. Terima kasih Pak Sahrul. Ah, bisa disebutkan alamat tugasnya, nama ya, dari mana asalnya. Coba Bu Alfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Alfia Rohmah. Saya asal dari Kabupaten Jepara, sekarang ditugaskan di UIN Salatiga. Oke, terima kasih. Sebagai apa ya? Sebagai dosen asisten ahli, Bapak. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Mbak Adel nih, silakan Mbak Adel Karina. Baik, selamat pagi Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adel Karlina Goasa, asalnya dari Nias, Sumatera Utara. Saat ini ditugaskan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sebagai penyuluh agama Kristen ahli pertama. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Adel. Berarti aslinya orang Nias Mbak Adel ini ya? Oke, ya, udah bisa Ya bahasa benar Jawa? Pak. Udah bisa bahasa Jawa? Belum Pak, baru belajar. Oke, ya ini penting sekali. Kenapa? Karena ini kan agenda 1 harusnya
teman-teman sudah belajar di MOOC ya, di MOOC pintar untuk apa itu? Untuk agenda 1. Eh, Kebetulan untuk saat ini kalau Mbak Adel berarti domisili ada di mana Mbak Adel? Domisilinya sebelumnya di Nias, Pak. Nias? Di Nias? Oh, berarti kuliah di sini kemudian jadi di Temanggung. Oke, baik. Selanjutnya Pak Ali. Silakan Pak Ali. Ya baik Pak, terima kasih. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Ali Purnomo Hasbi, asal Kabupaten Purbalingga. Ya. Untuk tempat tugas di KUA Kecamatan Karanganyar Purbalingga, Hmm. bidang tugasnya penghulu ahli pertama. Oke, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Abad, Pak Abad. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Pak, nama saya Abdul Mustafid, asal dari Purbalingga juga, Pak tugas di KUA Kecamatan Negara, Kabupaten Purbalingga. Untuk bidang tugasnya penghulu ahli pertama, Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih. eh kita waktu nggak banyak ya. Oleh karena itu mungkin langsung saya share ya untuk agenda 1 ini. Teman-teman udah belajar kan kemarin di apa MOOC? Ampun, Pak. Udah ya. Coba Pak Sarip, agenda 1 ini ada apa saja? Pak Sarip? Iya Pak, wonten Sarif kalih niki Pak di Ya, kelompok Pak ini. Sarip Hidayah, Pak Sarip Oke Hidayah. oke. Iya Pak. Untuk agenda 1 wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara Pak. Ya, terus ada lagi nggak? Ada analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Ada 3 Pak. Oke, ya. Jadi ada 3 agenda atau 4 agenda ya. Jadi 3+1, jadi 4. Yang agenda pertama ini kita akan berbicara tentang tadi ya Wasbang, nilai dasar bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, sama kemudian kita akan bicara kesiapsiagaan ya bela negara. Nah, kita pada sinkronus 1 ini ya saya memfasilitasi ibu-ibu bapak-bapak dari Tatsar ini agar nanti ada apa penguatan ya pada nilai-nilai bela negara. Jadi pada sinkronus 1 ini kegiatan kita itu yang pertama ya perkenalan membangun hubungan dengan peserta. Udah ya, udah kita laksanakan nih. Mereview MOOC ini mungkin nanti bisa kita lanjutkan ya, mereview MOOC sambil jalan. Kemudian penguatan nilai-nilai bela negara dan analisis isu kontemporer. Kemudian ya, ini penting. Yang nomor 4 yaitu ada tugas individu ya bagi teman-teman Latsar. Kemudian ada tugas kelompok. Sudah ini sudah apa namanya? Sudah dibentuk ketuanya untuk kelompok 1. Sudah ya? Kelompok 1. Ketuanya siapa ini kelompok 1 ini? Pak Sahrul, Mbak Ina, ketuanya siapa ini untuk kelompok 1? Pak Sahrul. Oh,
Sudah ditunjuk belum ya? Oh, belum. Belum, Bapak. Belum. Oh Oh, ya, silakan Belum, Bapak. disepakati aja. Monggo silakan. hmm. Oke ya, nanti ya, nanti. Nah, setelah nanti ini kan hanya 2 jam, itu ada asinkronus, itu segera jenengan mungkin kalau mau diberi waktu sama panitia agar Anda mengambil breakout room sendiri ya, untuk kelompok 1 bisa untuk membahas tugas baik individu maupun kelompok. Jadi nanti setelah ada asinkronus, setelah ini kan asinkronus nih, jadi kan segera saja dengan teman koleganya agar segera selesai. Kemudian hari kedua masih ada juga asinkronus, ya silakan untuk di apa gunakan untuk mengerjakan tugas kelompok. Ya, kemudian di hari ketiga itu nanti ada asinkronus juga, tapi juga ada sinkronus ya. Nah, di sinkronus kedua ya pada hari ketiga berarti ini hari pertama buat kita ya, maksudnya kemarin nggak usah karena ini buat saya itu hari pertama karena kan saya baru ngajar ini. Dan buat Anda pun ini masuk hari kedua tapi esensinya kalau materinya di hari ke-1 ya ini. Berarti nanti di hari Kamis, ya kita sebut aja hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan mempresentasikan tugas-tugas yang dikerjakan oleh Ibu Bapak. Ya, teman-teman Latsar ini. Nanti kita apa? Presentasi ya. Waktunya kalau nggak salah 3 jam. Ya, tentunya 3 jam. 3 jam ya nanti tergantung cepat dan tidaknya dari hasil penyajian teman-teman Latsar. Makanya nanti di hari Kamis saya minta itu mulai jam 7.30. Gitu. Oke, baik. Kira-kira itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi MOOC yang kemarin teman-teman Latsar udah belajar ya. Coba sekarang kita minta dari Pak Ahmad Sugeng. Ya, Pak Ahmad Sugeng. Pak Ahmad Sugeng, Iya, Bapak. ya. eh, Kemarin waktu MOOC jenengan agenda 1 sudah membaca modulnya. Oke, sudah, Bapak. Oke. Coba Wasbang ya. Wasbang itu apa sih kira-kira Pak Ahmad Sugeng? Eh, Mohon maaf, Pak, kalau yang saya tangkap nggih, dari hasil belajar saya bahwa wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang dan sikap kita sebagai warga negara mengenai tentang jati diri, tentang keadaan negara Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, di mana dengan Indonesia yang beraneka ragam, kemudian luasnya begitu luas, kepulauannya ada berbagai macam, itu tidak menjadikan kita memandangnya sebagai sebuah perpecahan atau mungkin hal-hal yang justru membuat sebagai jarak, tetapi itu adalah penghubung sehingga kita walaupun luas, walaupun berbeda-beda, kita menganggap bahwa itu adalah kita adalah sebuah satu kesatuan. Begitu, Bapak. Oke, kalau Pak Makrus, Pak Makrus. Oh, sebentar. Pak Sugeng ini dari mana Pak Sugeng? Saya dari Kabupaten Batang, Bapak, bertugas di MTS Negeri 3 Tegal. Oh, guru? Nggih, guru IPA, Bapak. Oke, silakan Pak Makrus. Kalau menurut saya, kalau untuk cara wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Bapak.
Oke, baik. Ya, terima kasih ini. Kita selesai jam berapa ini Mas Sahrul? 9 berapa tadi? Jam berapa ya ini? Nanti diumumkan panitia kita selesai jam berapa Pak Makrus? Ini Sewu. jadwalnya Sampai 9.30. Oh, 9.30. 9.30. Baik, baik, baik. Oke, terima kasih ya. Ini tadi dari Pak Makrus ya. Jadi dari Pak Ahmad Sugeng. Nah, kalau Pak Makrus dari mana ini asalnya? Atau... Saya asal dari Rembang, Bapak. Terus domisili sekarang di Kulon Progo, tempat tugas di KUA Kokap Kulon Progo, Bapak. Sebagai apa ya? Penghulu, Bapak. Hulu. Oke, terima kasih. Ini karena penting dengan agenda dari tugas individu itu teman-teman harus tupoksinya tidak jauh dari tugasnya. Oke, jadi ini sudah menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang ya, cara pandang perilaku kita ya, bangsa itu kan kita ya, masyarakat. Jadi cara pandang ya, cara berperilaku ya, kemudian eh, apa namanya bersikap ya, tadi berlandaskan 4 konsensus tadi ya, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, serta apalagi satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu kira-kira ya. Jadi cara pandang kita ketika bersikap, ya, berperilaku, itu. Ya melihat karakter bangsa Indonesia mestinya itu penting banget. Nah, ini saya mau tanya dulu, mumpung belum ya. Apakah teman-teman Latsar ini sudah yakin ya menjadi nanti kalau seandainya lolos kemudian menjadi PNS? Sudah yakin belum ini? Coba. Sudah yakin belum? Pak, Kalau Pak, saya yakin Pak. yakin ya? Yakin, Pak. Ya, Anda sudah tes, ya udah daftar, tes, udah diwawancara, lolos, ya. Oh, ternyata kok perilakunya tidak berlandaskan tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ya, kemudian NKRI. Nah, itu ya berarti Anda belum siap. Ini salah satu contohnya ketika saya bertanya tentang asal usul ya, kemudian tugas itu agar saya bersikap berperilaku eh, mempertimbangkan ya teman-teman yang ternyata ada perbedaan. Kemarin waktu saya ngisi di angkatan 3 itu kebetulan semuanya dari suku Jawa atau dari suku lain tetapi beliau sudah tinggal di Jawa lama dan bisa berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Maka ketika saya ngajar seperti ini, saya kadang menyelipkan pakai bahasa Jawa. Karena Anda akan memahaminya. Tetapi kalau hari ini pada kelompok 1 ini, karena ada teman kita yang dari Nias, kemudian belum bisa berbahasa Jawa, maka sikap saya tentu tidak elok, tidak etis kalau saya tetap menggunakan bahasa Jawa. Ya kan?
Coba diresapi cara pandang, ya kan? Ya, cara bersikap, cara berperilaku kita sebagai bangsa Indonesia, ya, bangsa yang terkenal dengan kebijakannya, kearifannya. Kita harus mempertimbangkan bahwa ada loh teman kita yang dari luar Jawa yang tidak bisa pakai bahasa Jawa. Ini harus diresapi oleh ibu bapak semuanya, tidak bain-bain. Ya kan? Apalagi ya, kita terikat pada undang-undang nomor berapa? 20 tahun 2023. Tentang apa? Aparatur sipil negara. Yaitu di dalamnya salah satunya kita harus bisa mengedukasi. Jadi kalau Anda sudah siap menjadi ASN, jadi PNS, ya Anda nanti di masyarakat itu akan dianggap orang yang memiliki kompetensi, ya, memiliki wisdom, ya, yang lebih dibandingkan yang lainnya. Apalagi ini Kementerian Agama ini jangan main-main, ya kan? Anda lulusan IPA, tapi nanti kalau di suatu daerah bisa-bisa Anda disuruh ngimami, ya kan? Disuruh memimpin doa, itu memungkinkan banget. Padahal Anda ini guru IPA, saya ini guru IPA. Tapi masyarakat akan bilang begini, Anda kan dari Kementerian Agama. Jadi begitu, Pak. Ya, Pak. Nah, terus lagi dengan adanya perkembangan teknologi yang luar biasa, itu kan kita nggak bisa menghandle, ya, apa namanya, informasi-informasi yang begitu liar di sana. Bagaimana sikap kita? Coba saya pengen tanya siapa ya yang belum, Pak Ali Purnomo, coba Pak Ali Purnomo. Pak Ali Purnomo Hasbi, ya. Dari mana ini Pak Ali? Ya. Tadi dari Purbalingga, Pak. Di Purbalingga, tupoksinya apa nih? Tugasnya sebagai apa? Tugasnya di penghulu ahli pertama. Oke, baik. Ya, silakan Pak Hasbi, ya, coba beri tanggapan dengan adanya maraknya informasi-informasi di dunia maya ini. Kira-kira Anda akan bersikap berperilaku seperti apa? Silakan Pak Hasbi. Sebagai masyarakat bangsa Indonesia, mestinya ketika mendapatkan informasi-informasi dari luar, informasi yang luar asing, kita sebagai masyarakat menyaring, Pak, menerima kemudian menyaring apakah informasi tersebut bisa disesuaikan dengan kehidupan kita. Dalam artian, terus apa lagi? Dalam artian jangan sampai ketika kita sudah menerimanya, nah di situ akan bertentangan dengan adat istiadat. Biasanya kan dalam suatu daerah ada adat istiadat yang itu harus sesuai dengan adat istiadat tersebut. Oke, ya, baik. Ini ya, yang ramai lagi sini Pak siapa nih? Sekarang kita cari lagi nih. Pak Ahmad Yazid, coba ya, Pak Ahmad Yazid Fauzan ini. Baik, Pak. Yang ramai lagi, kita kan pemilu sudah selesai, tapi di sana, di luaran sana, itu kan masih ramai. Dulu ada cebong, ada kadrun. Ini pendapat Anda bagaimana, Mas Yazid? Iya, Pak. Mengenai maraknya
itu kan berarti pembela apa namanya eh, ada dua dua kubu ya Pak, kadrun terus jenggot tadi. Menurut saya ya ketika ada sesuatu yang mengenai presiden telah selesai, ya kita sudahi, kita tetap berpegang teguh pada pendirian, kita berpegangan tangan lagi, dan kita bersatu lagi karena memang pemilihan presiden sudah usai dan kita sudah memiliki satu presiden di mana nanti presiden itu memimpin bangsa kita dan kita tetap mendukung meskipun itu bukan pilihan kita di awal, tapi kita tetap mendukung. Bagaimanapun itu eh, beliau telah menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai masyarakat demokrasi seperti itu, Pak. Oke. Kalau Pak, dari mana Pak Yazid? Dari mana tadi? Dari mana? Tadi Pak Yazid dari Dari mana? dari Kebumen, Pak. Dari Kebumen. Iya. Sekarang Pak Ahmad Mudofar, coba Pak Ahmad Mudofar, bagaimana pendapatnya ini tentang bagaimana maraknya ya? Gimana Pak Mudofar? Baik, sebenarnya perkenalkan saya Ahmad Mutofar Afif dari Magelang, tupoksinya penghulu di KUA Kecamatan Tembaran Magelang. Baik, untuk terkait pernyataan Bapak tadi terkait adanya isu pemilu yang eh, muncul biasanya tahunan gitu ya, itu ya saya eh, saya sendiri menyayangkan karena adanya pengkotak-kotaan kubu begitu Bapak. Namun seperti pendapat sebelumnya yaitu Pak Ahmad Yazid, memang sekarang saatnya sudah bersatu kembali begitu Bapak. Apalagi sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi tentang wawasan kebangsaan itu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Artinya ya sudahlah tetangga atau persatuan itu selamanya. Namun pemilu itu juga sementara. Seperti itu Bapak. Kurang. Terima kasih. Oke, baik. Ya, kalau kita ya sudah yakin pilihan kita PNS, maka ikuti aturan, gitu ya. Ikuti aturan. Kita ada sumpah jabatan, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang tentang aparatur sipil negara yang membedakan dengan warga lain. Kita sekarang bukan warga biasa, tapi warga yang diatur ya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Terikat kita itu. Anda, tadi ini teman-teman bagus banget jawabannya. Anda kemarin memilih A. A kalah, ya kan? Yang menang B. Maka di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu, kita pertama setia terhadap ideologi kita, Pancasila. Ya kan? Terus kemudian kita patuh dan taat terhadap pemimpin yang sah. Aturan-aturan itu kita patuhi. Sudah selesai. Kita tidak akan berdebat kusir lagi. Kenapa? Karena kita adalah ASN. Kalau ada ASN yang masih, mohon maaf, berperilaku, bersikap, dia masih memprovokasi dan lainnya, itu berarti dia tidak memahami esensi ASN. Tidak memahami esensi ASN. Ya, orang yang mengedukasi masyarakat, ya, lalu ada program dari pemerintah. Nah, ini saya mau tanya lagi nih. Dari coba Mas siapa ya? Pak Ahmad Sarip Hidayah ya. Jadi sudah ya. Yang Ahmad Sarip satunya lagi siapa ya? Mana? Sarip satunya lagi mana nih? Iya, Pak. Ahmad Saripudin ya Pak Udin. Presiden kan sekarang memberlakukan efisiensi. Bagaimana pendapat Anda Pak Ahmad Saripudin? Ya, kalau yang memerintahkan Pak Presiden ya kita sebagai ASN ikut mensukseskan perintah Presiden tersebut, Pak. Ya,
Karena seperti itu ya, teman-teman ASN ya. Kita harus apa itu hierarki. Hierarki itu kalau pemimpinnya mengatakan A ya kita nggak bisa. Kemudian mengatakan kita kemudian lari sendiri B, C, D itu nggak bisa. Kita harus sesuai dengan aturan. Kecuali itu memang melanggar misalnya, ya. Melanggar itu pun harus dibuktikan. Kita tidak boleh koar-koar, ya, tidak boleh ngomong yang sifatnya sembarangan. Itu tidak bisa. Tidak bisa juga. Karena semua ada aturannya. Anda mudah sekali ya. Ini jangan sampai kita terjadi nih. Dulu ada eh, seorang danrem punya istri, istrinya kemudian menuliskan tweet ya di Twitter, ya men-tweet ya, di Twitter itu menuliskan tentang kebijakan pemerintah yang keliru. Ya, kemudian masih ingat nggak? Dilaporkan, akhirnya diproses karena dianggap Pak Danrem ini tidak bisa mendidik istrinya, ya, yaitu berkaitan dengan Pak Wiranto saat itu, ya, maka Pak Danrem ini dicopot dari jabatannya. Coba Pak Danrem yang alumni Akabri, yang karirnya bisa jadi jenderal, hanya gara-gara istrinya ya men-tweet yang berbeda dengan pemerintah, agak mohon maaf, agak menghina ya, maka dianggap tidak bisa mendidik istrinya. Ini baru satu kasus, ada beberapa kasus yang lain. Jadi ini pentingnya ya Pak, ketika Anda sebagai mau jadi ASN jangan cuma mau gajinya, tapi kok tidak patuh, karena kita terikat pada undang-undang yang ada. Gitu loh. Undang-undangnya jelas kita itu. Makanya kan biasanya ada sanksi-sanksi ya, kalau yang melanggar undang-undang. Itu maka ada sanksi-sanksi. Ya nanti akan diberlakukan. Akhirnya Danrem itu dicopot. Bayangkan saja ketika dicopot menangis ya, tetapi nasi sudah jadi bubur. Sudah bisa tidak diulang lagi. Ya. Ketika dicopot istrinya menangis minta maaf sama suaminya. Bayangkan ya Pak. Ya. Ini penting banget buat kita jaga-jaga. Kalau Anda sudah mantap jadi ASN ya sudah. Mau memang kita ada aturannya. Ya. Yang heran lagi kadang ASN itu ikut tadi di dunia maya, ya, ikut terpengaruh, ya kan? Ikut terpengaruh berkomentar yang akhirnya bisa menjadi provokasi. Nah, coba bayangkan itu. Dulu ada SE nomor 5 tahun 2022 tentang pengeras suara. Ya kan? Ada dulu ya. Ada seorang PNS ya, guru dari Demak ya. Itu mohon maaf komentarnya miring. Miring sekali terhadap Bapak Menteri. Itu nggak bisa kita itu seperti itu. Nggak bisa kemudian Anda tidak sepakat kok menghina Pak Menteri waktu itu Pak Yakut ya. Itu nggak bisa. Anda mungkin pernah ingat apa yang disampaikan Bu Risma. Ya. Bisa memindahkan Anda kemana saja yang dia suka. Atau bisa karir Anda itu bisa tidak berkembang. Atau bahkan ada dugaan kalau Anda, ya ini kita harus tahu makanya itu ya di bela negara ini ya harus tahu juga tentang undang-undang yang lain, ada undang-undang ITE, ya kan? Biar hati-hati aja, biar hati-hati. Nggak tahu, ya kan? Kita jangan sampai belum tahu baca aturannya seperti apa,
karena ada yang komentar di dunia maya, kita ikut terprovokasi. Kita nggak pernah membaca aturannya SE itu. Yang dilarang itu azannya apa toanya, atau toanya itu diatur atau bagaimana. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada orang mengatakan di dunia maya azan akan dilarang, kita ikut masuk berkomentar yang miring kita. Padahal kita nggak tahu dalamnya. Padahal kayak SE nomor 5 itu dikaji tidak hanya kajian sosial, kajian akademis, tapi syar'i juga. Tapi saking tidak tahunya itu. Makanya ini hati-hati banget. Itu di screenshot, dikirim ke Dumas, ya Irjen, ya sudah selesai. Makanya hati-hati. Tidak tahu tadi ada yang bagus itu ya. Jadi kita kalau menerima informasi itu dibaca, didalami, ya. Kemudian orang bilang itu dicek benar atau tidak. Tidak asal ngomong, tidak asal ikut berkomentar. Apalagi ini di dunia maya bisa menjadi apa? Bisa menjadi bukti. Hati-hati banget. Padahal ternyata ini ya yang orang Demak itu dia mengatakan macam-macam ya. Dikira azan dilarang, dikira ini, dikira itu, ternyata setelah dibaca aturannya baik-baik ya, tidak ada azan dilarang. Yang ada adalah penggunaan toa. Oke. Kita lanjut ya. Nanti ini pembelajaran yang sangat penting buat kita. Nah, ini ya wasbang ini ya cara pandang ya. Nah, ini apa? Di konsensus dasar ada berapa? Tadi konsensusnya Pak Ahmad Syarifuddin? Pak Ahmad Syarifuddin, ada berapa konsensus? Ada berapa konsensus? Ada berapa Mas Ahmad Syarifuddin? 4 Pak. Apa saja? Pancasila, UUD NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sendiri. Oke. Nah, di dalam Pancasila ada nilai religius, ya kan? Ada nilai religius, ada nilai kekeluargaan, ada nilai keselarasan, ada nilai kerakyatan, ada nilai keadilan. Coba saya pengen yang belum dapat giliran siapa ini? Belum dapat giliran pertanyaan siapa ya? Pak Ahmad Mudofar udah semua ya, tapi ya oke lah, berarti kembali lagi nih ke Pak Abad. Ya, Pak Abad nih, Pak Abad. Halo Pak Abad. Oke, Pak. Oke. Pak Abad, kemarin itu kan ada rame-rame ya di Cidahu, ya kan, ibadahnya, atau tidak hanya di Cidahu, di Padang, ya, ada orang beribadah kemudian dibubarkan. Bagaimana Pak Abad? Pendapat Anda? Menurut saya itu adalah kalau menurut saya itu adalah tindakan yang tidak baik karena kita itu hidup di Indonesia yang berbineka tunggal ika, ya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, harus saling menghormati perbedaan karena banyak suku, budaya dan juga agama di Indonesia. Harus saling bertoleransi, Pak, moderasi beragama. Gitu, Pak. Oke, baik. Pak Ahmad Mudofar, ya. Pak Ahmad Mudofar, bagaimana pendapat Anda ya yang kemarin ada viral juga? Jadi ada mobil motor menunggu orang beribadah untuk
mau lewat karena jalannya itu dipakai untuk ibadah. Bagaimana pendapat Anda, Pak Mutafar? Pada gigi, Baik. pada Menurut saya itu sebenarnya saya kurang tahu konteksnya ya Pak yang Bapak ceritakan. Cuman semisal kok masjidnya masih ada, namun karena memang jamaahnya membludak dan sampai ke jalan, menurut saya nggak baik. Namun apabila eh, beribadah namun mengambil alih fungsi jalan itu kurang etis begitu, Pak. Kurang sesuai begitu karena ya tempat ibadah sudah ada tempatnya sendiri, tapi dan jalan itu ya untuk jalan mobil untuk kendaraan begitu, Pak. Oke. Ya. Jadi ada pasal 29, ya kan? Bahwa negara itu menjamin, ya, bahwa masyarakat itu dijamin beribadah menurut ajaran agamanya, ya, dan kepercayaannya. Jadi mungkin ayat ini, ya, memang betul bahwa ayat ini tuh menjamin orang beribadah. Saya punya hak nih, karena saya Muslim, saya punya hak untuk sholat. Ya silahkan sholat, ya kan? Karena pemerintah saja menjamin kok, itu ya. Tetapi ingat, ya, perlu diingat bahwa negara kita itu ada aturannya, ada undang-undang. Di pasal 29 betul. Setiap warganya sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya dijamin untuk beribadah. Tapi kalau sudah melanggar ketertiban umum, maka ada di pasal 28C ayat 2. Ya. Pasal 28J ayat 2 itu bahwa ada pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi tidak serta-merta, wah ini hak saya kok. Sholat ya kan, mau beribadah gereja ataupun apa ya. Itu ya ada batasannya di 29J ayat 2 ini. Dan pemerintah berhak mengatur. Gitu loh. Tidak sembarangan. Nah ini sekarang kita itu punya hak untuk beli motor enggak? Punya ya. Kewajiban kita apa? Pakai helm, ya kan? Berhenti di lampu merah kalau ada merah, ya. Kelengkapan STNK, itu kewajiban kita. Kalau haknya iya, punya motor. Tapi bagi orang yang mengendarai tidak memenuhi kewajibannya, bisa ditilang nggak? Bisa kan? Nah, sama ya, seperti kita punya hak untuk beribadah, tapi harus melihat juga kita melanggar hak orang lain atau tidak. Itu. Makanya biasanya ya teman-teman ini kita harus hati-hati nih di sini. Harus hati-hati. Kebetulan saya pernah di India, pernah di Korea juga, bahwa di India itu ya orang Islamnya minoritas, ya kan? Orang Islamnya minoritas, di sini mayoritas. Orang Kristen di sini minoritas, di tempat lain mayoritas. Maka kita harus toleransi. Toleransi. Di samping ya ada aturan-aturan yang harus kita taati ya, yang sudah diatur oleh pemerintah, tapi
belajar itu jangan setengah-setengah, ya kan? Belajar jangan setengah-setengah. Ya kalau memang tadi seperti disampaikan Pak Ahmad Mudofar, karena jemaahnya membludak, ya panitia kemungkinan bisa sudah mempertimbangkan izin dulu gitu ya Pak Mudofar ya. Izin tempat lah, agar nanti jalan diatur. Tetapi ya, tapi tadi bagus itu. Kalau bisa sih jangan sampai, karena ada hak orang lain. Sebab ya, ini Mbak Adel, ya Mbak Adel yang dari agama Kristen ya Mbak Adel ya, itu kan juga ada ajaran kasih toh Mbak Adel. Ya, Pak. Ini ya kan, ini masih di Pancasila nilai religiositas ini ya, nilai religius. Jadi ada ajaran kasih di Kristen, di kita juga ada ajaran yang tidak boleh melanggar hak orang lain. Ada yang tahu dalilnya? Coba yang tahu dalilnya? Tidak boleh melanggar hak orang lain. Ada nggak dalilnya? Dalil hadisnya. Nanti kalau coba nih hadis ini, sum wa aftir. Itu fi'il amar bukan itu? Fi'il amar ya? Kum Dewa. makam. Fi'il amar bukan itu? Fi'il amar ya? Iya. Kalau Pak. berpuasa juga harus berbuka. Kalau sholat juga harus tidur. Ya kan? Nah ini. Fa innaka li ainika alaika hakko. Hakko itu apa sih? Hak kan? Jadi di agama Muslim, Mbak Adil juga ada ajaran yang melarang melanggar hak diri kita saja nggak boleh. Mata kita ya itu ada haknya. Kalau kemudian kita kok sampai tidak tidur, sama Nabi itu tidak diperkenankan. Kita disuruh tidur. Kum, wanam, suruh tidur. Terus kalau dilanjut apa? Wong menyakiti diri sendiri, melanggar hak kita sendiri aja tidak diperkenankan, apalagi kira-kira melanggar hak orang lain, kira-kira diperkenankan enggak? Enggak ya. Fa innaka li zaujika. Tuh, istrinya juga punya hak. Nah, kita itu kadang lupa, ya kan? Seperti tadi Toa, itu sudah dipertimbangkan secara syar'i bahwa kalau Toa tidak diatur, digunakan secara sembarangan, itu bisa melanggar hak-hak orang lain yang mau istirahat, yang anak bayinya lagi nangis, orang tua yang lagi sakit, yang lagi menyusui. Nih, makanya kita tuh komprehensif itu loh. Jangan sudah mencak-mencak ternyata dia memang tidak tahu. Itu. Apalagi kita ASN ya, ini harus hati-hati sekali. ASN. Sama tadi seperti itu. Jalan itu kan miliknya bersama, ya kan? Makanya ada kiai yang menolak kalau di panggung, panggungnya di jalan. Karena dia khawatir tidak bisa meminta maaf terhadap orang yang dilanggar haknya. Ada itu. Nah, kalau di Mbak Adel juga saya yakin ada ajaran kasih. Ya itu Mbak Adel. Ya, itu. Jadi ini eh, di Undang-Undang Dasar 1945 sudah aturannya lengkap, jelas. Pasal 29, pasal 28J ayat 2. Kira-kira yang membuat undang-undang ini apa? Tidak tahu. Tentang kajian-kajian naskah-naskah agama, baik dari agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Dulu pendiri-pendiri bangsa kita itu apa kemudian tidak sampai berpikir ke situ? Sudah. Jadi ini penting banget. Ada yang menginginkan negara bukan kesatuan Republik Indonesia, negara khilafah ya berdasarkan syariat Islam.
Saya mau tanya ini coba Pak Ahmad Syarifuddin. Kira-kira sebutkan negara yang sudah yang ribut terus. Di mana itu kira-kira Pak Ahmad Syarifuddin? Ribut masalah khilafah Pak Gis. Bukan ribut khilafah, tapi negaranya ribut terus. Hmm. Oh, konflik Konflik. Afgan Pak. Nah, ya kan? Jadi kalau Pak Gus Dur itu pembela Pancasila itu, Pancasila itu sudah terbukti. Timur Tengah itu yang menggunakan syariat Islam banyak yang ribut. Nah, kita kan sudah aman. Ya kan? Sudah aman menggunakan Pancasila. Loh kok mau diganti? Hati-hati. Antara Timur Tengah sama Indonesia beda. Ya, karakternya beda. Apakah Pancasila itu kemudian eh, tohut? Tohut itu Mbak Adel, apa ya? Apa ya Pak Ahmad Mutofar tohut itu? Pak Abad, Pak Purnomo Kasbi, apa tohut itu ya? Istilahnya tidak bagus lah, tidak cocok gitu ya. Kita sudah menggunakan Pancasila aman dari 1945 hingga saat ini ya masih nama Indonesia. Jangan sampai bubar Indonesia ini. Makanya mati-matian ya ideologi Pancasila itu dipertahankan. Karena belum tentu cocok juga nanti kalau pakai yang lain. Bubar malah repot sekali. Sudah tahu apa negara yang bubar? Pak Ahmad Sugeng? Negara mana saja? Negara yang sudah tidak ada itu, Pak. Ya, betul. Negara mana ya? Negara mana? Ya, negara Ya, apa, bukan negara mana. ayo. Nah, ya. Ya banyak. Apa-apa atau mana ya sama aja. Jadi negara Yugoslavia. Karena Oh, waktunya iya. sedikit, Pak, tak bantu Pak Sugeng. Yugoslavia itu sama dengan Indonesia. Tapi lebih ngeri Indonesia. Indonesia itu kan kepulauan. Kepulauannya 17.000, sukunya lebih banyak. Kalau Yugoslavia itu sukunya ya beda-beda. Mirip dengan Indonesia. Agamanya ya beda-beda. Ya kan? Agamanya beda-beda. Ada Islam, ada Kristen, ada Ortodok, ada Katolik. Ya kan? Pecah itu. Bubar negaranya. Soviet juga sama. Sukunya beda-beda. Bubar. Mereka menggunakan komunis. Ya. Tapi sudah selesai. Sudah tidak ada. Ribut. Nah, kita berdasarkan Pancasila aman nih hingga saat ini. Kalau mau diganti itu ya, wah, membahayakan. Kita faktanya aman, malah mau diganti. Ya kan? Emangnya kita negara tidak memfasilitasi agama? Memfasilitasi. Ada 6 yang difasilitasi. Ya, kalau menurut pasal 29 berarti di sini pun ada yang Yahudi, ada yang Kapitayan, ada yang lain-lainnya selain 6 yang difasilitasi. Tapi yang difasilitasi cuma 6. Nah, kita harus jaga kerukunan ini. Kemudian ini di undang-undang ada nilai demokrasi, ya, nilai kesamaan derajat, nilai ketaatan hukum tadi sudah disampaikan sama masnya di atas itu. Pemilu itu sudah selesai ya sudah, wong masyarakatnya 58% misalkan memilih A, saya kok memilihnya B yang jadi A. Ya sudah, kenapa? Karena mau profesor nilainya berapa kalau pemilu? 1 ya. Mbak Alfia nilainya berapa? 1. Tukang ojol nilainya berapa? 1. Jadi tidak mentang-mentang saya profesor nilainya 5. Tidak ada. Kesamaan derajat. Dan ini sangat menguntungkan bagi kita, Ibu Bapak.
demokrasi ini, republik ini. Kenapa? Anak saya masih memungkinkan jadi presiden. Anaknya Pak Sugeng memungkinkan jadi presiden. Ya kan? Anaknya Pak Yazid memungkinkan jadi presiden. Tapi kalau seperti Arab Saudi, kira-kira anaknya Pak Sugeng kalau hidup di sana jadi presiden bisa nggak? Ya selama sistemnya di sana monarki absolut, ya harus yang terahnya Ibnu Saud. Ya kan? Itu seperti Saud, pokoknya Saud semua. Kalau masih Bani Saud, ya jadi rajanya. Tapi di luar itu, ya enggak bisa. Anaknya Pak Sarip mau jadi presiden kalau di sini sistemnya kerajaan, oh enggak bisa. Tapi kalau di sini masih republik, siapa yang memiliki kompeten dan dipilih rakyat, insya Allah anak saya masih ada kesempatan jadi presiden. Kalau tidak anak saya, mungkin cucu saya. Gitu. Mbak Adel, sekarang mungkin keturunannya mungkin nanti bisa jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur. Itu masih memungkinkan. Tapi kalau sistemnya monarki, ya sudah. Tidak bisa. Itu ya. Ini penting banget. Ada kesamaan derajat. Setiap orang itu sama. Tergantung kompetensinya. Dan ya di Mbak Adil pun saya yakin sudah ada ya. Dalam agama Islam pun ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Terus kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah ini berarti setiap orang itu memiliki potensi. Nih. Nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai kepedulian, toleransi dong, toleransi ini penting banget ya. Sedikit-sedikit ini kan lagi rame nih, ada orang beribadah, ya kan? Ada orang ini, orang itu, waduh bahaya ini. Ingat-ingat Yugoslavia itu beda-beda agamanya. Gitu. Toleransi, ya, toleransi biarkanlah mereka beribadah, ya. Ya itu asal 28J ayat 2 itu dipenuhi. Kalau tidak mengganggu kan ya nggak apa-apa. Kalau memang sudah tidak mengganggu ketertiban umum ya di rumah misalkan, ya, tidak malam-malam jam 12, ya, makanya kan diatur itu ya di SE nomor 5 itu penggunaan toa itu kan diatur jam setengah 10 apa jam berapa itu di saat Ramadan kan maksimal segitu. Tapi namanya orang ya kadang. Oke, itu ya toleransi, toleransi. Ini kemarin ada pendirian MI di mana itu, NTT atau di Papua itu tidak boleh. Ya akhirnya seperti ini bahayanya. Karena di sana kan Islam minoritas, dilarang pendirian MI. Kemudian di Papua pendirian masjid juga dilarang. Bisa begini bahaya kan? Makanya toleransi penting banget. NKRI ini ya, kesatuan wilayah nilai persatuan bangsa tadi sudah sampaikan, itu persatuan dan kesatuan penting banget. Nah ini indikator dari bela negara ada 5, cinta tanah air, ya, kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara, ya. Ini indikatornya di bawahnya. Ini nanti ada hubungannya. Kemudian ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, kemudian mempunyai kemampuan awal bela negara. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas individu dan tugas kelompok. Saya sudah upload, coba silakan download. Ada tulisannya download LK. Coba di-download Mas, Bapak Ibu, di BLC.
Silakan di-download. Udah di-download belum? Ampun, Pak. Udah ya. Oke, coba di share screen, Mas. Saya tak stop. Yang tugas individu dulu. Share screen, Mas. Siapa ini? Siapa ya? Kalau nggak mau share screen ya saya yang share screen lah. Ini. Oke ya. Nah, share screen ini. Ini tugasnya jenengan ya. Dari awal dilihat. Nanti dikumpulkan ya paling akhir tanggal hari Kamis ya. Kamis besok nggak tahu tanggal berapa itu. Jam 23.59. Tetapi hari Kamis ya, hari Kamis pagi ini akan kita presentasikan dan berarti harus sudah jadi. Jadi nanti pagi itu ketika jenengan masuk sudah jadi, sudah siap kita presentasikan. Langsung saya nilai. Ada perbaikan, perbaiki, kemudian upload ulang. Nah ini, yang pertama tadi ada analisis isu kontemporer itu di agenda 1, ya kan? Analisis isu kontemporer itu kemudian jenengan bawa ke isu-isu yang ada di sekitaran tempat kerja jenengan, Mas. Temukan 5 isu, ya. Kemudian identifikasi dulu dengan APKL. APKL itu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Misalkan nih, Pak Ahmad Syarifuddin kerjanya di penghulu. Isu itu kan masalah. Masalah apa yang ada di jenengan kerjanya di mana Pak Ahmad Syarifuddin? Kerjanya di mana? Pak Ahmad Syarifuddin? Di Kemenak Sukoharjo, Pak. Oh, Kemenak sebagai apa ya? Tadi lupa. Kemenak Sukoharjo. Sebagai apa? Di Kemenak Sukoharjo, Pak. Ya sebagai apa? Pranata komputer. Nah, ini sebagai pranata komputer. Sebagai pranata komputer, cari isu-isu di Kemenak Sukoharjo yang berkaitan dengan tupoksinya Pak Syarifuddin. Biasanya isu itu diawali dengan kata-kata negatif. Rendahnya, ya, belum, minimnya. Tadi, kalau Pak Syarifuddin kan pranata komputer. Misalnya rendahnya atau belum optimalnya penggunaan aplikasi WhatsApp di Kementerian Sukoharjo misalkan, ya, untuk meningkatkan kecepatan layanan apa, itu isu yang di madrasah ya sebagai guru. Kurangnya pemahaman atau kurangnya pemahaman berkaitan dengan implementasi kurikulum. Jadi kurangnya ya, belum optimalnya implementasi kurikulum merdeka di madrasah titik-titik. Itu isu. Jangan isu itu di luar tupoksi kita. Dan di luar kewenangan. Misalnya nih, belum adanya laboratorium bahasa Jawa di SMI Kahuripan. Kira-kira itu kewenangannya siapa untuk mengadakan laboratorium? Pejabat kan? Nah, maka Anda sulit itu. Dan kemudian kalau guru KUA ini jangan kemudian rendahnya pemahaman masyarakat, rendahnya prestasi belajar siswa. Nah, itu kan nanti ada yang disebut, ya ini jadi ambil 5 isu, ya, 5 isu itu
Kemudian setelah itu isu itu kita identifikasi setelah 5 pakai APKL, kita identifikasi menggunakan apa? USG. USG. Jadi nanti ini kan ada nilainya. Nah, ini nilainya 1 sampai 5. Ini sudah ada di sini sudah ada apa? Sudah ada perintahnya. Nilainya 1 sampai 5. Kalau yang paling banyak berarti dia ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, ranking 3 diturunkan, kita analisis kembali dengan USG, yaitu urgensi, seriousness, growth, urgensi, seriousness, growth. Kemudian kita jumlah lagi. Ya, seperti tadi pakai skala Likert 1 sampai 5. Di ranking lagi. Ranking lagi barulah dapat core issue. Core issue itu adalah usi utama. Setelah dapat core issue, kita gali lagi core isunya itu, satu isu itu sudah dapat satu isu, kita analisa menggunakan fishbone. Apa penyebab-penyebabnya? Penyebab-penyebabnya itu ada man, ada material, ada milieu, ada metode, ya. Core isunya apa? Kemudian penyebabnya apa saja itu gunakan fishbone analysis. Di sini ada tulang-tulang ya. Nah, tulang-tulangnya kalau bisa jangan cuma satu. Pak Farad Ya. mengingatkan waktu. Oh ya. Ya, siap. Ya. Karena apa? Karena kalau jenengan mengambil isu yang tidak berkaitan dengan dirinya, maka penyebab-penyebabnya nanti bisa payah. Bisa nanti tidak match. Maka tadi harus sesuai dengan tupoksinya. Ya. Nah, kemudian setelah ditemukan penyebab-penyebab, masukkan gagasan-gagasannya dengan langkah-langkahnya. Ya, serta ini ada yang terakhir, rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara tadi sudah ada kan, cinta tanah air, indikatornya apa, masukkan. Implementasinya seperti apa? Bisa dikaitkan dengan isunya, bisa di setiap kegiatan ibu bapak, misalkan kayak upacara itu masih bisa. Tapi ada kaitannya juga dengan kegiatan, kemudian strip, ada yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, ini kurang 5 menit. Kurang 5 menit untuk yang kelompok sekarang. Ya, untuk yang kelompok. Yang kelompok nah, apa saja tugasnya? Ya, makanya silahkan Pak Panitia nanti ditentukan ketuanya, ya. Kemudian nanti eh, tidak harus keluar dari sini, bisa mungkin nanti di breakout room dan melaksanakan ini. Ini ya tugasnya, ya Pak, tugasnya buat video visualisasi bangsa. Setiap orang satu, setiap peserta satu. Setelah buat, kemudian di merger nih, di merger dijadikan satu, ya. Durasinya kurang lebih maksimal 5 menit. Ya. Kemudian teknik pengumpulannya, kriterianya sudah ada. Nah itu. Kemudian masih ada lagi di bawah. Buat teks lirik yel-yel lagu kelompok. Ya. Ini dibaca baik-baik ini. Kemudian buat skenario role play-nya. Buat baik-baik dibaca ini. Ini untuk nanti ketika kita klasikal. Tapi untuk tugasnya harus dikumpulkan, ya, harus dikumpulkan. Tapi pembahasannya untuk yang ini bukan pembahasannya, presentasinya nanti. Tapi harus sudah dikumpulkan dulu di LMS, di BLC. Gitu ya. Ini tugasnya, ini dibaca baik-baik. Ya. Sama terakhir tanggal 2359. Kalau kelompok ini ada 10, mau dibuat 55 itu bagus. Jadi kelompoknya dibagi 2, kelompok kecil-kecil. Jadi ini kan 10 orang.
dibagi dua. 5 orang, 5 orang, 5 orang. Tuh, ya. Kalau mau dibuat seperti itu nggak apa-apa. Oke, baik. Karena waktu juga ya kita. Tapi masih ada 3 menit. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Punten, Pak. Ya, Yang tugas individunya sepertinya belum terupload di PLC. Tadi saya nyoba download hanya yang tugas kelompok. baru satu. J, Pak, baru tugas kelompok yang sudah terupload, yang individu belum. Oh iya ya, nanti saya upload ulang ya. Oke. Atau oh ya, nanti bisa tak upload ulang. Jadi ini di sini ya. Kayaknya tadi udah tapi belum ternyata ya. Saya tak cek ya. Tak cek. Pak Falak, Kalau di sini udah ya. Kenapa Mas? itu kalau ini kan ada 4 kelompok ya, itu sama semua. Sama? Sedangkan nanti narasumbernya kan ada yang berbeda. Iya, tapi nggak masalah karena Oh gitu ya, tugasnya sama ya. siap-siap. Tapi Iya. nanti Bapak Ibu serta kelompok 2, 3, dan 4 silahkan disampaikan seperti yang disampaikan Pak Falak ya, Ya terkait enggak dengan usah tugas. nanti kan pengajarnya udah tahu. Oh gitu ya, Kan Pak disampaikan Maliki kan pengajarnya ya. yang kelompok Oke, 3 dan siap, 4 kan siap, Pak siap. Maliki toh. Oke, Ayo udah siap, tahu siap, juga. siap. Ini kalau di tempat saya itu sudah 2 tugas kelompok dan tugas individu. Tapi kok di tempatnya teman-teman kok masih 1 ya? Ya itu makanya. Ya Oh, nanti Pak Falak bisa menyampaikan. itu masih 1 Mas itu. Iya, ya, Pak. Iya, Oh iya, iya, iya. Coba ya tak tambah, coba ya tak choose file tugas individu ya. Individu. Ini saya selesai ya. Terima kasih. Nanti kalau ternyata ini masih belum bisa, nanti tak kirim ke Pak siapa? Pak Sahrul untuk minta tolong di ya, share aja. Atau enggak ya, tak buat, siap. nanti tak buatkan satu lagi ya. Coba Mas, sekarang di download coba bisa enggak Mas? Coba dicek. Sudah ada belum tugas individu? Coba sudah. Kalau tidak ada, nanti tak ini, tak kasih individu dan kelompok yang tak pisah. Sampai, Pak, baru tugas Belum, kelompok Pak. aja ya, Pak. Baru tugas kelompok ya. Oh ya sudah, berarti tak ini ya, tak copy aja nanti. Oke oke, ya sudah, ini tak duplikate. Nanti tak Ya. bikin 2. Oke, kemudian Nah, ini mau saya buat breakout aja nggih. bentar, Ini kan tadi ini lupa tak belum di tugas breakout nih. individu ya, ini tugas individu dan satunya tugas kelompok berarti ya. Nanti ini tak bikin. Oh ini sebentar. Ini sudah edit setting, tak hapus ya yang itu. Sudah Mas, sudah Mas. Ya ada ya. Makasih. Ini teman-teman saya akan pindah lagi. Silakan, Mbak. Iya, Pak Mau Falak. ditutup Pak Falak. ya?
Ya, tadi kan ini belum dibuat breakout, Ya, masih di main room. Nah, misalnya ini teman-teman kelompok 1 mau diskusi sekarang, itu kita fasilitasi breakout room gitu, nggih. ya silakan. Jadi, ya, jadi bisa diskusi di situ. Sebentar, Mas Panggi sudah buat breakout?